Alhamdulillah, akhirnya Abi pulang juga. Rasanya sudah lama sekali menunggu momen ini. Aku tahu pekerjaan Abi memang tanggung jawab besar, tapi tetap saja ada rasa rindu untuk segera berkumpul sebagai keluarga. Mudik tahun ini memang sedikit berbeda. Biasanya kami berangkat bersama sejak awal, tapi kali ini anak-anak sudah lebih dulu berangkat. Aku berharap mereka baik-baik saja di perjalanan. Ya Allah, lindungilah Akbar dan Aisyah. Semoga perjalanan mereka penuh keberkahan, dan mereka tiba di rumah Nin dengan selamat. Aku jadi teringat, dulu saat kecil, mudik selalu menjadi momen yang kutunggu-tunggu. Bertemu dengan keluarga besar, mencium tangan orang-orang yang lebih tua, mendengar nasihat penuh hikmah dari nenek dan kakek. Sekarang, aku berada di posisi yang berbeda, aku yang menjadi ibu, yang memastikan anak-anak bisa merasakan kehangatan yang sama seperti yang dulu kurasakan. Silaturahmi itu bukan hanya tentang bertemu, tapi juga tentang menyambung kasih, merawat hubungan, dan memperkuat ikatan iman. Rasulullah sendiri selalu menekankan betapa besarnya pahala bagi mereka yang menjaga silaturahmi. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Aku bersyukur bisa mudik tahun ini. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa untuk kembali ke akar, kembali kepada keluarga. Padahal, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta dan kasih sayang. Ah, itu dia Abi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan bagi keluarga kami. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Maaf ya, jadi telat pulang. Urusan kerjaan cukup menyita waktu. Nggak apa-apa, Abi. Yang penting sekarang kita bisa mudik bersama. Jadi, kita langsung ke stasiun sekarang. Iya Abi, tiket kereta kita sudah siap. Insya Allah, kita naik kereta sore ke Bandung. Alhamdulillah, aku jadi rindu perjalanan dengan kereta. Ada suasana berbeda dibanding naik mobil atau pesawat. Betul Abi, perjalanan dengan kereta itu mengajarkan kita banyak hal. Seperti hidup ini, kita naik ke dalamnya, ada berbagai pertemuan, lalu kita akan turun di stasiun tujuan kita. Masya Allah, benar sekali Umi. Rasulullah pun sering mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah perjalanan sementara. Kita semua hanya musafir yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan abadi. Itu sebabnya, dalam setiap perjalanan, kita harus selalu ingat kepada Allah. Berdoa, bersyukur, dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Betul Umi, seperti perjalanan mudik ini, bukan sekadar pulang kampung, tapi juga perjalanan hati untuk kembali kepada keluarga, menjaga silaturahmi, dan menjalankan sunnah Rasulullah. Makanya, aku senang sekali kalau bisa mudik bersama. Selain kita bisa melepas rindu dengan keluarga, kita juga bisa memberi teladan ke anak-anak. Bahwa keluarga itu bukan hanya sekadar hubungan darah, tapi juga ladang pahala jika dijaga dengan baik. Ini mengingatkanku pada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika mereka harus berpisah karena perintah Allah, keduanya menerima dengan keikhlasan yang luar biasa. Tapi ketika mereka dipertemukan kembali, itu menjadi momen luar biasa penuh keberkahan. Masya Allah, iya Abi. Bahkan saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, beliau tetap taat kepada Allah. Dan Nabi Ismail pun tidak menolak. Hubungan ayah anak yang penuh iman dan ketaatan. Itulah cinta sejati dalam keluarga, cinta yang berlandaskan iman. Dan seperti mereka, kita pun ingin agar keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Semoga kita bisa meneladani mereka Abi. Saling mendukung dalam kebaikan, saling menguatkan dalam ujian, dan bersama-sama mencari ridha Allah. Amin. Yuk Umi, kita lanjutkan perjalanan. Semoga kereta kita membawa keberkahan dan kebahagiaan menuju rumah Nin. Masya Allah Abi, lihat betapa banyaknya orang yang mudik. Rasanya suasana ini selalu istimewa setiap tahun. Iya Umi, ada rasa haru melihat semua orang bersemangat untuk kembali ke kampung halaman.
seperti magnet yang menarik jiwa kembali ke asalnya. Kampung halaman itu memang seperti itu ya Abi. Ada ikatan batin yang sulit dijelaskan. Aku sendiri selalu merasa ada ketenangan setiap kali pulang ke rumah Enin. Betul Umi, seperti kisah Nabi Yusuf ketika akhirnya bisa kembali bertemu ayahnya, Nabi Yakub. Setelah bertahun-tahun terpisah, akhirnya Allah mempertemukan mereka dalam suasana yang penuh haru dan kebahagiaan. Masya Allah, benar Abi. Kisah Nabi Yusuf itu selalu mengingatkan kita bahwa seberat apapun perjalanan hidup, jika kita bersabar dan tetap bertawakal, Allah pasti memberikan jalan pulang yang indah. Itu sebabnya, mudik bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Kita kembali ke orang-orang yang mencintai kita, memperkuat tali silaturahmi, dan sekaligus merefleksikan perjalanan hidup kita sendiri. Iya Abi, dan di kampung halaman, kita bukan hanya bertemu keluarga, tapi juga merasakan kembali kenangan masa kecil, suasana yang penuh ketulusan, dan makanan-makanan khas yang selalu kita rindukan. Benar Umi, aku sudah membayangkan duduk di teras rumah Nin sambil minum teh hangat dan menikmati pisang goreng buatan beliau. Aku juga, Abi, dan aku rindu suara azan dari masjid kecil dekat rumah Nin. Rasanya beda kalau dengar azan di kampung, lebih merasuk ke hati. Mungkin karena suasananya lebih tenang, lebih dekat dengan alam. Seperti Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau merasakan kedamaian yang berbeda di sana. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tapi juga perjalanan spiritual yang membawa keberkahan. Dan mudik ini juga bisa menjadi momen hijrah bagi kita Abi. Hijrah dari rutinitas kesibukan ke kehangatan keluarga. Dari hiruk-pikuk kota ke suasana kampung yang lebih sederhana dan penuh makna. Masya Allah, benar sekali Umi. Setiap perjalanan pasti ada hikmah. Kita bisa belajar dari siapa saja di sepanjang jalan, bahkan dari kesabaran orang-orang yang juga sedang menunggu kereta seperti kita ini. Iya Abi, aku lihat ada seorang ibu yang membawa anak kecil dengan sabar, ada seorang bapak yang tetap tersenyum meskipun lelah. Semua ini mengajarkan kita tentang arti keikhlasan dalam perjalanan. Itulah keindahan perjalanan, Umi. Dan itulah mengapa Rasulullah menyebut bahwa bepergian itu bagian dari ujian hidup. Tapi jika dijalani dengan sabar, pasti ada keberkahan di setiap langkahnya. Enin, aku penasaran deh. Waktu kecil, Abi tuh anaknya gimana sih? Apa Abi juga suka jahil kayak Akbar? Hei, aku ini kakak yang sangat bijaksana Aisyah. Jangan sembarangan menuduh. Kalian ini selalu saja ribut. Tapi memang pertanyaan Aisyah bagus. Masa kecil Abi itu penuh dengan cerita, banyak kenangan yang berharga. Wah cerita dong. Enin, aku mau tahu semuanya. Dari mana ya Nin mulai? Dulu, Abi itu anak yang sangat rajin dan mandiri. Sejak kecil, dia sudah terbiasa bangun lebih pagi dari saudara-saudaranya untuk membantu Nin menyapu halaman. Setiap subuh, dia pasti sudah siap di depan rumah untuk mengumandangkan azan di masjid kecil dekat sini. Wah, jadi sejak kecil Abi sudah jadi muazin. Keren juga ya. Betul nak, waktu itu, tidak banyak anak-anak yang mau bangun subuh untuk ke masjid. Tapi Abi selalu semangat. Dia bilang, aku ingin seperti Bilal bin Rabah Nin. Suaraku mungkin tidak sebagus beliau, tapi aku ingin Allah mendengarku. Masya Allah, Abi sejak kecil sudah bercita-cita seperti Bilal bin Rabah. Aku baru tahu Enin. Iya Aisyah. Abi selalu suka mendengar kisah para sahabat Nabi. Dia juga senang membaca buku-buku Islam dan sering bertanya tentang sejarah Islam. Bahkan, saat usianya baru 10 tahun, dia sudah hafal banyak hadits tentang kejujuran dan kesabaran. Wah, nggak heran sekarang Abi selalu mengingatkan kita buat jujur dan sabar. Memang dari kecil sudah tertanam nilai-nilai itu. Tapi Enin, kalau Abi rajin dan baik begitu, pasti nggak pernah nakal ya? Ya tetap saja nak, anak-anak pasti ada kenakalannya. Dulu, Abi pernah berusaha menangkap ayam tetangga karena dia pikir ayam itu tersesat. Dia ingin mengembalikannya ke kandang, tapi justru dia dikejar-kejar ayam sampai lari keliling halaman. Serius Enin? Aku nggak bisa membayangkan Abi dikejar ayam. Serius, dan yang lebih lucu, bukannya langsung lari masuk rumah,
dia malah panjat pohon mangga karena takut. Setelah itu, baru kami semua datang menolongnya. Abi panjat pohon gara-gara ayam. Ini harus kuceritakan ke Umi nanti. Tapi Enin, selain cerita lucu, apa ada kisah lain tentang Abi yang bisa jadi inspirasi buat kami? Ada satu yang sangat Enin ingat. Saat Abi berumur sekitar 15 tahun, Enin pernah sakit cukup parah. Abi yang waktu itu masih sekolah, rela bangun lebih awal untuk memasak bubur dan menyiapkan obat untuk Enin sebelum berangkat sekolah. Setiap hari, dia selalu memastikan Enin makan dulu sebelum dia pergi. Enin melihat kesabaran dan kasih sayangnya sejak saat itu. Masya Allah, jadi Abi memang sejak kecil sudah perhatian ya Enin. Iya nak, itu yang membuat Enin selalu bangga padanya. Dia tumbuh menjadi anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Wah, semakin salut sama Abi. Aku jadi ingin lebih banyak belajar dari beliau. Itulah pentingnya belajar dari kisah-kisah masa lalu. Tidak hanya dari keluarga, tapi juga dari kisah para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita. Dengan mengambil pelajaran dari mereka, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.